gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Arianto, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 2 Seberang Musi, Kabupaten Upaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG IAIN Curug Angkatan 1 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kembali bersama Pak Freddy Arianto dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita mulai pelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Silakan Bapak pimpin doanya. Agar rasa nasionalis kita semakin tinggi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Anes untuk pimpin lagu Indonesia Raya. Depan. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang Bapak panggil angkat tangannya ya. Al-Zaki Hidayat, Fatan Al-Zaki, Gisela Tianes, Laura. Alhamdulillah yang hadir 6 orang ya. 1 Laura tidak hadir ya karena sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan Laura cepat sehat, cepat lagi belajar bersama-sama kita ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan supaya kita sehat dan kita semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ya. Mari ya sebagai pembiasaan kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita baca salah satu surat Al-Ma'un ya. Ya sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah kisah teladan Luqman. Luqman Al-Hakim ya, pelajaran 10 materi pendidikan agama Islam. Bapak akan menyampaikan kompetisi dasar yang harus kita capai dari pembelajaran ini. Yang pertama, bahwa kita dapat meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah Luqman. Lalu kompetensi yang ketiga yang harus kita capai adalah memahami kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya yang keempat, kita dapat menceritakan kisah perteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam
Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian, ya kompetensi ini dapat kita capai. Ya, kita dapat dari pembelajaran ini kita dapat mencapai 4 kompetensi ini. Ya. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah Tense Game Turnamen atau TGT. Ya, nanti kita akan membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok, kita akan diskusi. Setelah diskusi kita akan melaksanakan games. Ya, mau melaksanakan games? Ya, nanti ada hadiahnya. Siapa yang terbaik ada hadiah. Sudah Bapak siapkan hadiahnya. Ya, tapi terakhir nanti ya, games turnamennya pada akhir pembelajaran. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah ya, yang pertama ya, siswa atau kalian mampu memahami kisah cerita teladan Luqman sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat ya memahami cerita kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Lalu tujuan yang kedua ya, siswa mampu memahami nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Tujuan kita yang ketiga adalah siswa mampu mengambil hikmah kisah keteladanan Luqman dalam Al-Qur'an. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan ini akan tercapai. Sekalian, ya, tadi Bapak sudah menjelaskan ya kompetensi dasar yang harus kalian capai dan tujuan pembelajaran. Sekarang ya, agar kita lebih semangat sebelum kita melaksanakan pembelajaran, masuk pada inti dari pembelajaran kita hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, mudah-mudahan kita semangat, kita belajar ya, karena orang yang semangat pasti ya ilmunya akan didapatkan, pasti dia akan enak dalam belajarnya. Ya, karena belajar ini merupakan ya amal yang sangat tinggi dibandingkan dengan kita ibadah, amal daripada belajar lebih tinggi. Ya kata Rasulullah, ya orang yang menuntut ilmu itu sama dengan 100 kali sholat sunnah. Nah, ya, itu orang yang menuntut ilmu. Pernah kalian 100 kali sholat sunnah? Ya, dalam sehari belum pernah. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang sekolah dibanding dengan orang yang tidak sekolah jauh beda. Di orang yang menuntut ilmu itu amal ibadahnya sama dengan sholat sunnah 100 rakaat. Ya sungguh sangat luar biasa. Ya. Anak-anak sekalian, ya tadi kita sudah ya semangat, sudah ya tujuan pelajaran sudah disampaikan. Sekarang ya Bapak akan bertanya kepada kalian. Ya, ya. Minggu yang lalu kita belajar apa? Materi kita minggu yang lalu sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi di samping kita puasa di bulan Ramadan dan kebetulan pas pada hari ini masih di bulan Syawal, masih Idul Fitri ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Ya, banyak sekali manfaat yang kita pelajari dari sholat tarawih itu. Ya, di samping kita puasa, malamnya kita beramal melaksanakan sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih, kita melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, ya, pada hari ini kita akan mempelajari menteladani Luqman Al-Hakim. Sekarang sebelum belajar, Bapak mau tanya, ya, siapa yang sudah paham kisah Luqman? Ya, siapa Luqman itu anak-anak? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Belum. Belum ada yang tahu siapa Luqman itu. Ya. Luqman itu nabi atau orang biasa? Nabi. Ya. Luqman nabi. Ada di 25 nabi? Tidak. Tidak ada. Ya. Jadi ya, mari ya kita pahami. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang kisah teladan siapa sebenarnya Luqman ini. Ya, tadi ada yang ngomong Luqman itu nabi, ada yang ngomong Luqman itu bukan nabi, ada yang ngomong Luqman itu manusia biasa, ada yang ngomong Luqman itu orang baik. Ya, mari ya kita pahami. Ya, tadi Bapak sudah ya melaksanakan menanya ya sepintas tentang Luqman. Anak-anak yang Bapak banggakan, ya tadi kita sudah melaksanakan pretest. Ya ternyata ya dari 6
6 orang kita ini ya banyak yang belum paham ya tentang kisah Luqman. Maka mari kita perhatikan, ya kita belajar dengan baik. Kalian perhatikan ya penjelasan dari Bapak ya, lihat di layar ya. Jadi ini gambar apa anak? Gambar apa ini? Ayo. Hah? Keluarga. Ini siapanya ini? Iya. Ini gambar seorang ayah yang sedang menasehati anak-anaknya. Ya. Inilah salah satu contoh meneladani Luqman Al-Hakim. Ya. Jadi ya, sekarang Bapak bertanya, siapakah di antara kalian yang mau masuk surga? Oh, tentu mau semua. Rizky mau? Mau masuk surga ya. Jadi tahu tak? Ya, tahu apa tidak kalian syarat-syarat mau masuk surga? Tahu? Iya, banyak syarat-syarat mau masuk surga ya. Salah satu kunci surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin beribadah, ya, beramal soleh, semua ibadah kita laksanakan dan kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalau kita ingin menjadi penghuni surga adalah meneladani para nabi, para rasul dan orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim ini ya. Jadi kita meneladani Luqman Al-Hakim ya. Jadi anak-anak coba perhatikan ya, Luqman Al-Hakim ya bukan seorang nabi. Bukan seorang nabi. Tadi ada yang ngomong Luqman itu nabi ya. Ternyata Luqman bukan nabi, tetapi Luqman adalah hanya seorang yang soleh. Dia orang yang soleh, yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan ya terdapat di salah satu nama surat Al-Quran, yaitu surat Luqman. Di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Luqman. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, kisah Luqman Al-Hakim. Nah, ini ya. Tadi Bapak sudah katakan Luqman adalah orang soleh, yang namanya disebut dalam Al-Quran yaitu surat Luqman. Ya, Luqman adalah anak Baura bin Nahur bin Tahir. Ya, Tahir adalah Azar, ayahnya Ibrahim. Ini menurut satu riwayat. Memang ada riwayat-riwayat yang lain katakan. Jadi Luqman ini adalah ya anak Baura bin Nahur bin Tahir, sedangkan Tahir adalah Azar, ayahnya Ibrahim. Ya. Jadi satu keturunan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Luqman adalah tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala kambing. Ya. Sebelum diangkat jadi hakim, nanti dia diangkat menjadi hakim. Ya, atau dalam bahasa Arabnya qadi. Ya. Nah, nih apa itu keistimewaan Luqman? Lihat di depan ya. Luqman ini adalah hamba yang soleh, selalu bersyukur. Ya, dia bersyukur, mendapat nikmat dia bersyukur. Ya, apapun nikmat dia bersyukur. Ya, ini ya hamba yang soleh. Makanya dia istimewa. Ayah yang bijaksana. Nah, jadi seorang ayah yang bijaksana. Nah, ini yang harus dicontoh. Ya, ya, seorang ayah yang bijaksana. Ya, Luqman itu bukan nabi, tapi dia sangat mulia. Ya. Terus Luqman diberi gelar Al-Hakim. Apa tadi Al-Hakim? Orang yang bijaksana. Dia istimewa Luqman. Ya. Terus nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Nah ini ya, nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Tadi yang kita contohkan di gambar tadi. Ya, nasihat pertama kata Luqman, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ya. Jadi cukup hanya Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Ya. Jangan menduakan Allah. Ya, jangan musyrik. Apa kata Luqman dalam surat Luqman ayat 13? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Jadi kita harus contoh ini. Ya anak-anak, jangan kita menyekutukan Allah. Ya. Ada Tuhan lain selain Allah? Tidak. Ya. Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan kita, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan lain, ya.
Apa yang nasihat kedua? Lanjutnya yang kedua nasihatnya adalah jangan aku dan sombong. Ini ya. Apa kata Luqman dalam surat ayat 18? Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ini yang perlu kita contoh. Jadi kata Luqman, kita tidak boleh sombong. Ya. Pak, kami kan orang kaya, ya, kami orang kaya, dan uang bapak kami banyak, ya, tidak boleh sombong. Ya. Ini nasihat Luqman, jangan angkuh. Ya, mentang-mentang kita cantik, kita ganteng, ya, angkuh, ya, tidak boleh, ya. Inilah nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Anak-anakku, kata Luqman, jangan sombong, jangan angkuh. Jadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang rendah hati. Ini yang patut kita contoh, ya. Di yang kedua, nasihat kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Ya, paham anak-anak? Sampai sini, ya. Ada berapa nasihat Luqman? Dua. Yang pertama tadi jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua jangan angkuh, jangan sombong. Kita lanjutkan nasihat yang ketiga. Apa nasihat ketiga ini? Hendaklah berbuat kebajikan. Kata Luqman, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan peganglah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini kata Luqman pada anak-anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat. Ya, ini patut kita contoh. Orang Islam berapa kali sholatnya sehari semalam? Berapa kali? 5 kali kita sholat. Ya, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya, salah satu sholat sunnah yang kita pelajari minggu lalu yaitu sholat sunnah tarawih. Itu salah satu sholat sunnah. Sholat wajib harus kita laksanakan. Ya, terus mengerjakan yang baik. Ya, kita sebagai orang Islam harus mengerjakan yang baik. Ya, hindari perbuatan mungkar, perbuatan tercela, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi kalau kita dapat musibah kita harus sabar, ya. Dapat ujian sabar, ya. Sakit kita sabar, ya. Dapat musibah sabar. Ada kematian saudara kita sabar. Karena kita ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anak kalian. Jadi tadi ada 3 ya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang nasihat Luqman. Yang pertama tadi apa? Ya, jangan musyrik. Yang kedua jangan sombong. Yang ketiga melaksanakan ibadah. Ini ya. Ini contoh-contoh perbuatan kita menelaah kisah Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa jadi Rizky? Yang pertama? Apa yang pertama ini? Apa? Rajin beribadah. Yang kedua apa Nes? Hormat pada orang tua. Terus hormat kepada guru. Rajin dengan ini contoh-contohnya ya. Rajin beribadah, hormat pada orang tua. Orang tua kita mau berangkat sekolah salam dulu dengan orang tua. Ayah, ibu, ya saya mau berangkat sekolah, doakan saya ya. Sampai ke sekolah ya, ketemu bapak ibu guru disalami juga. Ini hormat pada guru ya. Terus rajin mengaji. Alhamdulillah kita di sekolah setiap hari kita mengaji. Mudah-mudahan kalian di rumah juga ngaji ya. Di masjid ngaji, di rumah ngaji ya. Terus ya, contoh yang selanjutnya rajin belajar. Sekarang kita rajin belajar ya untuk menggapai cita-cita kita ya. Terus sekolah tepat waktu. Jangan terlambat kita datang sekolah. Ya. Kita masuk jam 7.30. Ya, sebelum 7.30 kita sudah berada di sekolah. Ya. Jangan sampai terlambat. Ya. Apalagi Anes kalau terlambat ya, rumahnya dekat. Ya. Ya. Terus bersikap sopan. Sopan kepada orang yang lebih tua, sopan kepada bapak ibu guru, sopan kepada kakak-kakak
lain, contohnya mengerjakan PR tepat waktu. Nah, kalau ada PR yang dikasih oleh guru dikerjakan tepat waktu, ya. Misalnya dikasih waktu 2 hari, kerjakan. Sebelum 2 hari sudah selesai. Ya. Jadi masih banyak yang lain, ya, yang dapat kita contoh dari kisah teladan Luqman ini, ya. Demikian ya penjelasan dari Bapak. Hari ini mudah-mudahan kita dapat memahami. Nah, sudah paham anak? Sudah paham ya. Ya, terima kasih ya. Tadi kita sudah belajar, Bapak sudah menjelaskan, kalian sudah memahami. Sekarang ya tiba saatnya kita diskusi kelompok. Ya, kita akan membentuk 2 kelompok. Ya, satu kelompok 3 orang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 yang bagian sini. Ya, kelompok 2 yang bagian sini. Nah, silakan anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, waktunya diatur, digabungkan. Ya, kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ya, anak-anak, jadi kita sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan ya, bahan diskusi kalian. Ya, satu kelompok 1. Ketika kalian lihat di bahan diskusi, ya ini bahan diskusinya. Terus jawab pertanyaan di belakangnya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Itu yang perlu kalian diskusikan. Tulis di kertas selembar. Nanti baru kita terakhir kita presentasi. Ya, ini untuk kelompok 1 bahan diskusinya. Ini kelompok 2. Ya. Akan tentukan ketua kelompoknya ya. Tentukan ketua kelompok. Ya, bahan diskusinya ini ya. Terus ya hasil diskusinya tulis di kertas 1 lembar. Silakan untuk berdiskusi. Kelompok 2 yang dikerjakan ya sudah dipahami bahan diskusinya dikerjakan ya beberapa yang sesuai dengan perintah yang ada di kertas. Kelompok 1 juga ya dikerjakan. Boleh siapa saja yang menulis atau sekretarisnya ya dikerjakan. Ya, baca soalnya pertanyaannya baik-baik. Ya, pertanyaannya yang ini. Ini baca baik-baik. Ya, silakan ditulis. Anak-anak, alhamdulillah kalian sudah selesai diskusinya. Sekarang tiba saatnya kita presentasi hasil diskusi. Ya. Jadi dari kelompok 1 nanti kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Siapa ketua kelompoknya? Rizky. Nah, silakan Rizky untuk presentasi. Ya, berdiri di sana. Ya. Ya, kelompok 2 perhatikan ya hasilnya. Contoh perbuatan yang bisa kita meneladani kisah Luqman. Kelompoknya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perbuatan yang bisa kita contoh meneladani kisah Luqman. 1. Rajin membersihkan ruangan kelas. 2. Menolong bapak guru dan ibu guru. 3. Menolong sesama. 4. Memberi hewan makan. 5. Rajin membaca buku. 6. Rajin membantu nenek kakek. 7. Menolong hewan. 8. Menolong teman. 9. Rajin menyiram bunga. 10. Rajin membantu warga. Iya, bagus kelompok 2 ya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan dari penjelasan kelompok 2? Ya. Ya, anak-anak sekalian, sekarang tibanya kita melaksanakan games turnamen. Nanti wakil-wakil kelompok ini akan menyumbang poin untuk kelompoknya. Jadi kita akan cari siapa poin terbanyak dari wakil kelompoknya. Ya, jadi yang terbanyak nanti akan mendapatkan penghargaan. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya kita langsung ya tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya, tepuk tangan. Ya, anak-anak perhatikan ya. Teknis permainannya
Ya. Nanti wakil-wakil kelompok ini akan mendapatkan poin bila pertanyaannya akan dijawab. Ya. Jadi nanti bergantian satu persatu mengambil nomor undian. Ya. Setelah itu nanti Bapak akan menyampaikan pertanyaannya. Kalau bisa dijawab maka dia mendapatkan poin. Ya. Kalau tidak bisa menjawab, ya kertas undian tadi kembalikan ke kotak semula. Paham anak-anak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak kita mulai. Ya, silakan yang pertama. Ya, Anes. Ya, nomor 6. Dengarkan baik-baik Anes. Ya, nomor 6. Dalam surat Luqman ayat 18, Allah tidak menyukai orang-orang yang titik-titik. Ya, bagus ya, betul ya. Kan? Apa lagi? Nah. Nomor 9, dengarkan baik-baik Bapak. Ya. Yang lain juga perhatikan, siapa tahu nanti Bapak tidak bisa menjawabnya. Kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam karena sholat merupakan tiang apa? Ya, salah. Ya, kembalikan lagi itu ke tempat ya. Silakan, balikan. Ya, satu soal lagi. Nomor berapa? Nomor 8. Dengarkan baik-baik Bapak. Ya. Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim yang artinya orang yang titik-titik. Iya, bagus. Ya. Sudah selesai habis? Ya. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Tetap di depan kita hitung poinnya. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah merasakan turnamen. Sekarang kita menghitung poin. Poin yang didapatkan oleh wakil-wakil kelompok. Ya, 1 poin adalah 10. Ya, jadi kalau kalian dapat 1 10, dapat 2 20. Kita jumlahkan, kelompok 1 mendapatkan poin 20. Kelompok 2 mendapatkan poin 50 tambah 30 berapa? 80. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Ya, yang poin lebih tinggi. Ya, anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan turnamen dan kita sudah mendapatkan poin terbaik. Jadi kelompok terbaik adalah kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Ya, silakan ya ketua kelompok 2 maju. Ya, ini ada ya penghargaan pada kelompok 2. Ya. Ya, selamat ya kelompok 2 dan nanti dibagi adil dengan kawan-kawannya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah di akhir ujung pembelajaran pada hari ini. Dan tadi kita sudah melaksanakan, kalian sudah mendengarkan materi, sudah melaksanakan diskusi, dan sudah melaksanakan presentasi diskusi, sudah bagus. Dan terakhir kita sudah melaksanakan games turnamen. Sekarang mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sebagai orang Islam ya meneladani daripada sifat-sifat Luqman Al-Hakim ya. Jadi ini Luqman merupakan orang-orang soleh, orang yang soleh yang patut kita teladani ya. Luqman diceritakan di dalam Al-Quran. Walaupun Luqman itu bukan seorang nabi, tapi dia orang biasa seperti kita, namun dia orang yang soleh. Banyak yang bisa kita contoh ya, yaitu rajin beribadah, tidak sombong, yang melaksanakan pekerjaan. Sebagai kita siswa, kita rajin untuk belajar, rajin untuk mengaji ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan minggu depan kita akan ketemu kembali di materi minggu depan tentang ya puasa di bulan Ramadan. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sebelum Bapak tutup, ya ini adalah tugas kalian di rumah, kumpulkan minggu depan ya. Paham? Ya, ini. Ya, satu orang. Ya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi